Tes tes suara suara tes tes. Masuk ya? Aman gak suaranya? Tes tes. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini di sesi ketiga saya mau ngejelasin soal Oke, eh, pada sesi ketiga kali ini saya mau ngejelasin terkait eh, access control violations. Ya, di access control violation itu akan saya jelaskan dulu secara runut ya, secara rinci, biar bisa kita bedah pelan-pelan. Sebelum kita mengerti access control violation, ada 3 komponen yang perlu kita ketahui awalnya, yaitu ada data control, yaitu tentang apa itu data, terus kenapa butuh data controlling, kenapa diharuskan, terus yang kedua aplikasi itu sendiri gunanya apa, terus gimana flow aplikasi itu bekerja, lalu terakhir kerentanannya seperti apa. Yang pertama data control. Eh, di internet sendiri itu udah 96% di masyarakat Indonesia, masyarakat bumi itu pakai internet ya. Ada 96% populasi di dunia itu pakai internet semua. Di mobile phones 57,6%, di web browser ada 58%. Itu menurut dari data Reportal ya, salah satu website. Eh, Sebanyak 96% itu masyarakat dunia itu menggunakannya dalam banyak aplikasi ya, dalam banyak teknologi aplikasi dari segala bidang. Misalkan kayak e-commerce, e-learning, digital health, e-banking, e-government, bahkan sosial media ya. Kebayangkan 96% di dunia menggunakan internet, terlebih lagi menggunakan aplikasi yang tentu aplikasi itu kan membutuhkan data ya, untuk register, untuk login, untuk input data dan sebagainya. Terhitung mungkin perkiraan dari beberapa website menyebutkan kurang lebih ada 5,3 miliar di data yang ada di cloud di internet. Kebayang nggak 5,9, 5,6, 5,8 miliar itu bisa terjaga atau tidak collision, nggak bertabrakan, nggak dicuri orang, nggak terhapus. Nah itu kan agak ribet ya ngurusnya data sebanyak itu. Nah, data control sini hadir untuk itu, untuk mengontrol hak-hak masing-masing pengguna internet untuk bisa membatasi haknya, misalkan user satu nggak bisa akses data user 2, user 3 nggak bisa otak-atik data 2 gitu. Jadi masing-masing tiap usernya itu punya ranah privasinya sama data
privasinya sendiri gitu, agar nggak bisa direcokin sama user-user lain atau pengguna-pengguna lain. Itulah yang bikin kenapa 5 miliar data itu bisa berkeliaran sampai sekarang gitu. Nah, data kontrol itu sendiri secara garis besarnya terbagi ada di dua tipe, ada authentication, ada authorization. Authentication itu lebih ke arah mengkonfirmasi user dia siapa. Namanya juga authentic ya, authentication. Jadi mencari keautentikan si user itu. Jadi kalau kita mau login misalkan contohnya, kita harus pastiin dulu dia otentik apa enggak. Itu dia itu user apa enggak. Atau dia cuman imitasi gitu atau impersonate dari user-user lain gitu yang udah ada. Lalu yang kedua adalah otorisasi. Otorisasi itu setelah kita login, kita diberi hak akses ke resource tertentu. Misalkan kita login sebagai user, ya kita hanya diizin. Nah, otorisasi ini bertindak sebagai memberi kita akses, kita bolehnya ke page mana gitu. Atau cuman bisa ngakses web biasa doang, atau kita bisa akses admin page. Biar lebih mudah, saya coba analogiin seperti kita mau masuk rumah orang lah. Rumah si A gitu. Si B mau mengunjungi rumah si A. Nah, si A ketika si B udah nyampe depan pintu, pasti si A identifikasi dulu nih, siapa yang ketuk-ketuk pintu di depan. Dengan cara mungkin mengintip di jendela, mengintip di lubang pintu kan. Nah, proses dia ngintip untuk memastikan siapa itu di luar, itu proses authentication. Lalu setelah udah memastikan kalau dia, oh dia si B, dia kenalan gue. Kira dia buka, diizinkan masuk. Nah, proses mau izinkan masuknya itu juga ada batasannya. Pasti nanti dia kan, si A ngomong gini, oh iya boleh, silakan duduk aja di ruang tamu. Nah, untuk menentukan dia bolehnya kemana, ke ruang tamu ya doang kah, atau ke kamar mandi doang kah, atau langsung ke kamar atas lah, atau ke kamar lain, nah itu butuh otorisasi dari si pemilik rumah A. Nah, itulah fungsi otorisasi untuk membatasi si user bisa mengakses ke mana gitu. Pembatasan akses ya. Nah, autentikasi itu sendiri ada lagi terbagi. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu adalah seperti antar level. Misalkan hak akses user itu dibatasi, jadi nggak bisa menyentuh resource-nya si admin. Jadi misalkan user mencoba untuk ngedit website, padahal itu hak aksesnya admin. Nah, si vertical access control ini menjaga supaya si user nggak bisa nyentuh-nyentuh ranahnya atau hak aksesnya si admin gitu. Begitu juga sebaliknya, yang horizontal access control itu menjaga supaya user 1 dengan user 2 dengan user 3 itu nggak saling ngintip-ngintip resource-nya mereka. Gitu. Misalkan si user A mau ngintip histori pembayarannya user B. User B mau ngintip histori pembayarannya user C. Nah, itu nggak diizinin tuh, karena ada horizontal access control. Itu basicnya, ada dua, antar level dan antar user. Lalu ke aplikasi, di 6 miliar data tadi, 5 miliar data tadi, nggak mungkin dong hanya data mentahan aja yang berkeliaran di situ kan. Pasti ada pemanfaatan. Nah, yang memanfaatkan data itu adalah ya web aplikasi gitu untuk mengelola informasi di aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini juga ada flow dasarnya. Mungkin ada yang udah paham. Ini saya jelasin lagi dari ulang ya, dari awal. Mungkin yang udah paham bagus, kalau yang belum paham saya jelasin ulang. Jadi web app flow itu ada 3 komponen yang harus kita ketahui ya. Ada user, ada browser, ada server. Yang perlu kita ingat 3 hal itu ya. Nah, user itu adalah kita, misalkan brainware-nya, usernya, kita yang mengoperasikan aplikasi tersebut, yaitu kita. Nah, browser adalah ya yang mengangkut request dari kita, yang mengangkut permintaan kita gitu. Nanti saya jelasin lebih lanjut ya. Lalu server adalah yang menerima permintaan kita melalui kurir. Nah, kurirnya siapa? Si browser.
Dia ngambil input dari kita, terus dikirimkan ke server. Untuk lebih detailnya lagi, sini ada proses request dan response ya. Jadi di aplikasi itu, si browser menggunakan dua tipe pengiriman ya. Ada request, ada response. Request itu adalah proses permintaan resource oleh klien atau kita nih user ke si server. Nanti server yang menyediakan. Nah, response itu adalah proses pemenuhan permintaan atau penyediaan resource dari server ke kita melalui browser. Nah, browser ini jadi kurir ntar. Nah, itu kenapa disebutnya client side. Nah, browser inilah yang bolak-balik nganterin request kita, terus nganterin permintaan kita tadi. Nah, urutannya dari user minta sesuatu ke browser, ngeklik permintaan, misalkan ngeklik add cart gitu, misalkan di e-commerce. Nah, udah disimpan sama browser, oh si user maunya item ini nih. Pas klik submit si user, nah browser akan ngirim request ke server. Ya. Lalu di proses response, diolah sama si server, permintaannya si user akan dibalikan lagi ke browser, hasilnya, nah browser akan ngasih hasilnya di tampilan browsernya yang bisa dilihat sama si user gitu. Simpelnya sederhananya kayak gitu. Kalau mau lebih gampangnya lagi, saya analogikan itu seperti di restoran lah. User milih menu, gitu misalkan ayam goreng gitu. Nah, ada waitress, ada pelayan yang datang buat ngangkut permintaan kita. Oh, ayam goreng, oke. Nah, akhirnya setelah udah ngangkut permintaan kita, dia kirimlah ke orang dapur, si kokinya. Si kokinya nerima data kita, inputan kita, lalu diolah sama dia kan jadi sebuah makanan. Ayam goreng udah jadi, pas di proses respon, ayam gorengnya dikirim ke waitress lagi. Nah, si waitersnya itu ngirimin lagi ke kita. Jadi proses sederhananya seperti itu. Saya harap bisa mudah dipahami ya. Nah, si request response ini bisa di-abuse sama hacker gitu. Dari proses request misalkan, ada namanya request parameter tempering. Namanya parameter tempering. Jadi threat actor itu bisa melakukan proses serangan melalui request parameter. Prosesnya adalah si hacker menggunakan intersepsi. Nah, intersepsi itu nge-intercept request dari user ke browser, pas mau dikirim ke server, dia berhenti di tengah-tengah nih. Mungkin bisa saya gambarin dikit. Nah, jadi si hacker ngirim data misalkan. Beli barang A. Harganya di sini, di websitenya, misalkan 25.000. Kan ada proses lagi setelahnya, browser akan ngasih datanya yang kita minta ke server. Item A, harga 25.000. Nah, proses di tengah-tengah inilah yang diintersepsi atau dicegat sama hacker pakai tools namanya Burp Suite. Nah, itu nanti kita jelasin di praktek. Nah, setelah dia jegat, dia ubahlah harganya dari 25 jadi 10.000. Nah, si server tetap proses karena dia hanya menerima dari browser aja, dari si aplikasi di tengah-tengah ini. Akhirnya dia ngebalikin datanya sesuai, sukses. Nah, ada lagi yang lewat response manipulations namanya. Dia mirip sama request tempering, parameter tempering. Bedanya adalah kalau response manipulation itu threat actor menggunakan proses serangan melalui response itu kayak misalkan threat actor melakukan proses request juga sama, tapi dia minta dicegat di responsnya. Jadi API itu front end itu saya jelasin dulu kali ya, front end back end. Bentar.
Lupa. Nah ini. Oh, kecil banget. Burik. Bentar, kita cari yang agak mendingan ya. Nah, bentar saya cek dulu video. Foto kekecilan. Oke, kelihatan. Nah, response manipulation itu prosesnya si attacker, ini attacker ya, anggap aja sebelah sini attacker. Attacker nginput sesuatu, kayak tadi lah, kita perandaiannya sama. Beli item A, diterima server, server mengidentifikasi item A 25.000. Jangan deh, yang lebih ini, gampang lagi. Misalkan si hacker login, username-nya A, password-nya C gitu misalkan. Ini dia login ke akun orang, harusnya salah dong kan? Kan dia nggak, si attacker kan nggak tahu ya user passwordnya. Jadi dia passwordnya ngasal, username-nya benar. Dikirim, si front end-nya ngirim ke web. Nah, divalidasi itu di web. Validasi di web, semuanya teksnya udah benar, dikirim lagi ke aplikasi server. Nah, disinilah divalidasi apakah kredensialnya valid apa enggak. Kalau username passwordnya nggak valid, ini pengecekannya dua ini nih, database sama backend. Kalau nggak valid, dia akan balik lagi ke aplikasi server, akan balik ke customer, ngasih tahu kalau username password salah. Nah, kalau response manipulation itu, dia login pakai akun yang salah, masuk ke front end, terus dikirim ke back end, divalidasi tuh. Pasti balikannya gagal dong. Misalkan contoh false gitu ya. Message false atau status false. Di respons. Nah, di tengah-tengah respons mau ngirim ke front end ini, di front end ini minta apakah endpoint-nya berhasil di login apa enggak. Kalau berhasil, lu harus balikin gua true. Kalau salah, false. Nah, karena baliknya false, otomatis harusnya salah. Nah, di tengah-tengah sini di intercept, diganti jadi true sama dia. Kira pas balik di front end, dia nganggapnya true, karena kita ubah tadi, akhirnya si front end izinin kita masuk ke dashboard admin. Jadi gitu, itu proses response manipulation. Nanti kita praktekin aja biar lebih gampang. Oke. Nah, selanjutnya ke kerentanan. Ada dua klasifikasi kerentanan yang mungkin bisa saya sederhanain ya. Ada injection, ada logic. Injection itu bug yang rata-rata itu menyuntikkan kode gitu. Misalkan kayak SQL injection kan menyuntikkan SQL command ke backend supaya si backend ngirim query ke database yang salah gitu. Contoh misalkan
eh nih, sini lagi deh. Gampang. Misalkan si hacker ngirim username-nya tes, passwordnya tes. Username-nya bener nih, passwordnya salah. Otomatis si database nggak nemuin kecocokan di dua data ini, karena nggak ada datanya. Dia balikinnya false atau salah. Nah, proses di database itu, sederhananya, nah, dia bakal select username, password, where username-nya misalkan test, and password test gitu. Nah, di database kayak gini misalkan ditemukan, pasti dia balikinnya response true kalau ada. Kalau cocok tes sama tes password username-nya. Kalau enggak, dia bakal balikin false. Nah, kode injection biasanya, contohnya salah satunya ada di SQL injection, kita bisa nginjek. Tadinya tes, kita kasih misalkan tes tanda petik plus n plus 1 sama dengan 1 strip. Nah, di database gimana bacanya? Database ngebacanya bakal kayak gini. Tanda petik n 1 sama dengan 1 min. Min-minnya apa? Min-min itu komen. Kalau di PHP slash, kalau di HTML kurang dari strip, lebih dari komen. Jadi apapun yang di setelah komen akan nggak dianggap apa-apa. Jadi kalau misalkan udah diproses nih sama si attacker, dari strip ke belakang ini nggak akan kebaca nih sama dia, nggak bakal dianggap. Nah, kalau yang ngerti query SQL, tandanya si database akan mencari username password di mana username aja yang benar. Ini kondisinya udah bener nih. Kalau n kan harus dua-duanya. N itu logikanya dua kondisi harus benar. Yang pertama, username harus benar, dan n kedua harus benar. Misalkan kayak dan lah. Nah, ini kondisinya udah kita paksa benar kan. 1 min 1 sama dengan 1 benar dong. 1 kan emang jumlahnya sama dengan 1. Nah, yang pertama username-nya juga udah benar. Jadi dua kondisi ini terpenuhi, otomatis dia terpaksa ngasih true. Nah, itu yang maksud kode injection. Jadi nginjeksi sebuah kode. Nah, dalam kasus yang SQL injection, dia nginjeksi SQL. Sama juga kayak XSS. Dia nginjek JavaScript. Insecure Deserialize juga. XXE juga sama XML. HTML injection juga sama HTML. Nah, kalau logic itu lebih ke nge-abuse desain yang udah ada. Jadi memang dari sananya desainnya udah berantakan mungkin, atau ada flow, ada sedikit celah logika lah yang agak aneh gitu mungkin. Misalkan kayak reset password cuman ditanya bukan. Misalkan kita kalau mau akses profile, misalkan akses profile. Di URL kan ada misalkan contoh.com/user/1 gitu ID kita. Nah, yang si developer kira cukup itu aja, orang nggak akan bisa ngakses ke user 2 gitu kan. Kayak gini contohnya. Misalkan kita akses kita ngakses ke profile, kita klik menu profile misalkan. Terus larinya ke sini kan, ke usernya kita nih, misalkan 1001. Developer kira ini nggak masalah. Dia nggak kepikiran tuh desain security-nya. Nah, desainnya aja. Jadi klik profile, dia keluar sini.
Kiranya ada celah dengan logikanya. Kalau kita langsung lempar ke ID spesifik, attacker yang ngerti pasti dia langsung ganti 2 dan masuk ke datanya 100.002 jadinya. Nah gitu, logikanya kayak gitu ya. Jadi nggak ada melibatkan eh, teknik coding-codingan gitu lah ya. Nah di logic itu ada banyak tuh, ada BFLA, ada bola, ada IDOR, ada LFI, dictor transversal. Nah, nanti kita jelasin satu persatu, nanti saya kasih contoh juga satu ya. Mungkin dua dari antara dari contoh-contoh ini lah, karena nggak cukup waktunya kalau dicontohin semua. Nah, kenapa eh, si OWASP Top 10 yang web terbaru yang 2021 itu menempatkan jauh di atas broken access control itu menempatkan jauh di atas rank-rank lain nih. Lebih populer bahkan mengalahkan bug injection. Kelihatan di sini kan. Tadinya juara satu nih injection yang paling common bug-bug yang terjadi di website website akhirnya bergeser oleh broken access control. Kenapa itu kan? Pertanyaannya kenapa? Nah, ini juga yang IPsec juga top 10 IPsec itu popularitas bug yang terjadi di API. Urutan yang 2023 dari API 1 sampai ke 5 itu rata-rata broken access control. Rata-rata access control violations. Dan ini ngegeser semua sebelah kiri. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Karena tadi ya bug injection itu rata-rata di framework itu udah diantisipasi karena patternnya kelihatan. Kalau broken access control itu mau ada SOC sekalipun yang monitoring tiap detik, kalau orangnya penggunaannya nggak brutal, misalkan nggak ada ngebrut gitu, itu nggak akan ketahuan. Ketahuan kalau nge-audit datanya baru, misalkan, oh ada duit yang berkurang, atau ada user yang terhapus tuh baru ketahuan. Karena behaviornya kayak orang normal aja. Oh, si websitenya ngizinin gitu. Cuman karena logikanya aja yang salah. Nah, ayo kita mulai prakteknya.
data. Oh, bentar ya, fix ini dulu. Ini kayaknya dia nggak mau intercept localhost loh. Back. Apa? Iya, udah dibuka sih. Ini emang kalau browser tuh dia nggak mau nge-intercept eh, localhost. Nah, jadi dia mesti di setting dulu. Lu pas saya setting, saya set dulu ya.
Ntar ya di deploy dulu supaya dapat ini lain. Soalnya dia nggak mau dia ngampilin yang ada di localhost kalau mau di intercept. Karena kan listenernya localhost, maksudnya intercept dirinya sendiri kan nggak mungkin ya. Itu kenapa nggak bisa di intercept? Oke, sorry. Nah, oke. Eh, ini ada satu website yang buat contoh. Kita coba login pakai user dengan low level dulu.
Oh iya benar. Oke, harus bisa. Oh, nggak pakai API, nggak pakai port. Oke, nah, ya lah dari tadi. Oke, em, maaf udah nunggu lama ya, agak di back dulu. Oke, ini kita coba login pakai user dulu ya, user lain dulu. Nah, proses yang gue bilang di sini, ini tengah-tengah di sini yang gue maksud. Nih gue contohin sekarang. Ini di intercept, ke group suite, ke jalan. Nah, parameter tempering itu yang diubah di daerah sini. Bener-bener di request awal. Jadi dari hacker ngirim request masuk di browser. Nah, di browser ke server inilah yang di tengah-tengah sini di intercept. Nah, contohnya tuh kayak gini. Kan harusnya bener nih. Coba kita ganti X misalkan. Jadi salah gitu. Itu intercept via request, parameter tempering namanya. Oke, kalau yang ini apa? Kalau misalkan yang respon. Nah, yang respons itu ketika si request sudah berjalan, udah dikirim ke server, server ngirim balik responsnya. Nah, pas ngirim balik responsnya itu di intercept. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Ini kan requestnya nih yang pertama tadi kan. Kita klik dulu do intercept response. Jadi responsnya akan di intercept.
Setelahnya forward, forward. Nah, ini respons nih. Kalau bisa dibaca di sini. Kalau kecilan saya gedein dulu deh. Kecilan. Nah, saya gedein dikit. Nah, ini kan respons. Baca nih di atasnya. Nah, sini respons tulisannya. Responsnya di intercept. Ini kalau berhasil successful ya. Nah, ini ada celah nih bisa kita ubah-ubah. Nah, itu nanti kita contohin deh. Pertama, kita coba yang parameter tempering dulu. Nah, di sini ada fitur buku. Jadi website ini menyimpan buku PDF yang kita upload, lalu disimpan di akun masing-masing. Jadi prinsip security-nya user satu yang nyimpan buku di user satu ya cuman user satu doang yang bisa baca. Bukan, sorry, yang user satu doang yang bisa edit-edit bukunya gitu. Misalkan upload gambar ya, thumbnailnya, ubah nama bukunya gitu. Kita contohin langsung aja. Buku milik John Doe. Dokumen. Upload. Oh, gambar. Gambar. Ini deh. Kita upload. Ya, berhasil upload. Kita lihat di book. Nah, upload punya John Doe ya. Kita coba kalau download ini dulu. Kita coba login dengan akun yang lain ya. Nah, ini tuh si kontainer ini maksudnya jadi biar kita nggak perlu pakai dua browser yang berbeda untuk login ke session yang berbeda. Nah, jadi cuma beda tab aja, ini udah beda session nih. Misalkan kita buka nih link yang ini di sini. Keadaannya logout. Beda sama yang ini. Karena ini kosong sessionnya. Seperti kayak browser baru gitu istilahnya. Kita coba login ke user lain ya. Berhasil. Nah, kalau yang di John Doe, ini akunnya John Doe nih. Nah, akunnya John Doe ini kalau kita lihat si dokumen bisa. Kalau kita lihat akun, lihat kan 101 ini milik John Doe, 102 ini milik si Jen Smith. Jadi ada dua akun. Nah, kalau kita buka di Jen Smith ini nggak ada bukunya karena kita nggak belum upload sama sekali kan. Yang ada punya si John Doe. Bisa diedit-edit tuh. Kalau si Jen Smith nggak bisa karena dia nggak punya akses ke bukunya John Doe. Nah, ini yang mau saya contohin adalah user antar user ya. Antara user dengan user yang satunya lagi. Itu nah, antar user. Saya mau coba praktekin yang ini dulu. Kalau di OWASP sebutannya kalau mau cari baca-baca juga broken broken object level authorization karena ini banyak contohnya nih. Banyak terjadi juga di website-website modern. Itu top 1 tuh. Dan masih top 1 juga 2023. Keren. Nah, kita coba sekarang ya. Edit dulu ya, edit. Pertama, anggap aja kita login ke akun kita sendiri, si Jen ini. Kita mau dapetin request-nya dulu, supaya bisa kita manipulasi. Contoh,
buku milik Jen. Ini nanti buat kita intercept biar kita tahu requestnya seperti apa. Ini kita intercept, kita add book. Nah, kelihatan nih requestnya. Seperti yang saya bilang kemarin kan, kita cek dulu gimana behavior aslinya. Oh, ini behavior aslinya, dia nunjukin title, nunjukin user ID. Oh, title ini untuk title buku, user ID untuk user ID siapa yang ngirim gitu ya. Begitu, oke. Kita lanjut. Berhasil. Nah, coba kita ambil request edit supaya ada nggak yang bisa kita rubah. Edit misalkan buku milik Jen 2. Jen 2. Oh, buku milik Jen 2. Oh, ada user ID-nya nih. Berarti tandanya ini yang ngedit nih. Kita ngedit bukunya siapa? Buku keberapa? Bukunya siapa? Karena bukunya kita dengan sessionnya kita harusnya bisa berhasil. Berhasil karena sessionnya kita. Nah, coba kita abuse. Tadi kan user ID-nya John Doe adalah 1001. Nah, bukunya, kita lihat bukunya ID-nya berapa. Ini masih sessionnya si Jen. Kita lihat bukunya ID-nya berapa. Coba kita lihat dulu. Edit. 3. Buku kita dulu yang kita coba cek. Nah, kan book 2 ya yang punya kita. Coba kita cari book 3. Ini dengan session kita yang milik Jen. Kita ganti atasnya jadi book 3, bisa nggak? Dengan session Jen. Nah, ini masuknya parameter tempering nih. Karena di via request kan. Kita ganti book 1, sorry, book 1. Karena tadi book John Doe itu book pertama dia. Kalau misalkan, oh itu gimana cara ngetahuinnya mas, book 1? Logika aja, biasanya kalau IDOR itu dia nyari ID yang ID yang incremental, yang berurutan. Jadi kalau misalkan 2, coba aja 3, coba aja 1. Itu bisa dicoba di intruder, di Burp. Nanti saya jelasin deh kalau ngebahas soal fitur-fitur Burp. Nah, 2 kan tadi yang Jen, buku yang ini kita ganti jadi book 1. Ganti jadi buku ini udah diambil Jen. Harusnya ini berubah nih, jadi milik Jen. Coba kita tes. Sorry, itu kan bukunya milik si author ya. Kita ganti coba. Ini 1002 yang milik kita tadi bukunya. Jadi 1 miliknya si admin. Berhasil. Coba kita cek. Berubah nggak? Nah, berubah dia. Coba kita delete bukunya. Kita delete buku kita dulu ya untuk ngambil requestnya. Delete. 1002 ID kita. Karena tadi bukunya si John Doe itu 1001, kita ganti 1001. Bukunya John Doe berapa? 1, ya 1. Udah. Sudah kita edit parameternya semua. Nah, kita lanjutin coba. Selesai. Kita lihat lagi bukunya hilang apa enggak. Hilang nih, kehapus juga. Nah, itu broken object level authorization atau bola atau antar objek, antar user. User satu dengan user lain bisa saling mengganggu resource masing-masing gitu. Terus ada lagi login kan. Di login juga ada Jen Smith mencoba login pakai akunnya, tapi dia bisa login ke akun lain tanpa harus pakai password yang valid.
Kan nih. Nah, ini kita contohin by response manipulations. Nah, response manipulation itu dia diedit, diintersepsi itu di respons setelah server ngasih data yang kita mau. Jadi data yang kita mau lagi di perjalanan ke browser, kita cegat, kita ubah, dikasih ke browser, akhirnya si aplikasi nerima mentah-mentah gitu. Sama kayak MITM kan prinsipnya cuman denger aja yang nguping. Nah, kalau ini kita bisa ubah. Jadi yang lewat ke browser itu udah berubah apa yang kita inginkan. Contoh, ini kita edit responsnya. Di responsnya kan gini, ganti 1001. John Doe. Nah, 1001. Nah, itu response manipulation. Ini antar user. Nah, kita coba yang antar level. Jadi antara dari user ke admin. Seperti contoh yang ada di sini. Jadi user bisa login atau masuk ke resource-nya si admin ya, tanpa punya otorisasi yang sah. Nah, coba login. Pakai akun yang low level dulu ya.
Nih, user biasa itu buyer ya. Itu cuman bisa ngelihat transaksinya sendiri, shop, sama change password. Contoh buy now, berhasil transaksinya sendiri. Bisa hapus password kita sendiri. Ini normal lah ya. Nah, gimana caranya si buyer ini jadi aksesnya admin? Kita intercept. Terus kita coba login lagi ke user biasa. Ini kita pakai teknik tadi ya, response manipulation. Coba kita ambil requestnya, kita intercept responsnya, forward. Nih, tinggal ganti aja jadi admin. Ini respons kan, kita ganti aja nih jadi admin. Jalan, berubah jadi admin. Bisa change background. Nah, ini salah satu bug antar level. Jadi si user bisa naik tingkat, bisa ngobrak-abrik, bisa manipulasi resource level admin atau level di atasnya. Kalau yang sebelumnya di sama-sama level ya, sama-sama user, kita bisa ganggu resource-nya, bisa bertindak. Nah, kalau yang antar level itu bisa dari user bisa manipulasi resource-nya si admin gitu. Nah, simpel itu jadi. Bisa juga change password admin. Nah, kan kita coba login pakai John Doe ini, user biasa. John Doe. Kita coba change password. Passwordnya asal dah. Kita ganti password kita dulu. Gen 375. 375 ya. Kita ganti password kita sendiri dulu. Oh, ini password barunya. Kita intercept, kita change password. Nah, ini kita pakai teknik request parameter tempering. Ini user kita sendiri, user satu, pin kita sendiri, password kita sendiri yang baru. Nah, kita ubah aja. Jadi ID milik si admin. ID milik admin berapa nih? Lupa. Si Alice Jones. 5, ID-nya 5. Kita ganti jadi 5. Dari 1, kita ganti jadi 5. Oh, ini password gak bisa, sorry.
Oh ya, hanya itu aja sih, hanya response manipulation. Ini beda desain. Nah, jadi kayak gitu. Antar level, cuman bisa saya contohin yang response manipulation ya, yang parameter temperingnya sama sih, hampir sama. Langkahnya juga parameter tempering juga. Jadi intinya ada di dua hal ini ya. Request yaitu parameter tempering, response itu response manipulation. Terus ada dua flow yang bisa kita eksploitasi ya. Ada security-nya antar level, resource. Jadi tiap levelnya, tiap level yang sama user antar levelnya itu bisa kita manipulasi. Ada juga yang antar user. Nah, itu. Jadi kuncinya tuh dua ini. Sebenarnya nggak jauh-jauh tuh kalau bug logic tuh pasti itu semua. Kayak misalkan IDOR. IDOR tuh ya sama aja. Kayak 1001 ke 1002 ngambil diizinkan. Nah, itu IDOR. Terus BFLA itu antar admin. Antar admin, sorry. Dari user ke admin. Sama kayak yang saya contohin tadi ya. Antar level. Nah, yang LFI juga. Contoh.com add file gitu. Index PHP. Kita bisa akses etc password. Berarti kan kita mesti user root kan. Nah, itu masuknya ke antar level. Kalau ini diizinkan, misalkan web servernya itu ternyata jalannya di user biasa gitu. Tapi kita bisa akses etc password. Berarti si developernya lupa. Dia ngejalanin web servernya di root. Nah, ini kan kita jadi bisa akses etc password ya karena itu. Karena si akses kontrolnya itu ya jadi diselewengin gara-gara desain security-nya salah gitu. Directory transversal juga sama. Nah, jadi gitu. Oke. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan belum penutupan? Sorry tadi agak agak ada kendala ya karena saya juga mendadak juga ini bikinnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, link lab. Link lab mungkin saya share-nya mentahan ya kali ya. Karena butuh hostingan gitu-gitu kan untuk nge-internetin labnya. Mungkin saya bisa share eh, GitHub-nya mungkin ya. Reponya ya. Oke, oke, siap. Ada yang mau ditanya lagi terkait broken access control atau access control violations yang masih bingung mungkin? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri ya. Biar yang lain juga bisa beli bukaan, mungkin beli takjil. Oke, terima kasih yang udah datang, yang udah mau belajar. Mohon maaf untuk beberapa kekurangannya. Mungkin Jumat saya libur dulu. Jadi lanjutnya Sabtu Minggu. Nanti ada teman yang eh, ngisi. Sebentar, saya buka jadwalnya dulu. Untuk hari Sabtu, iya sama, tetap di tempat yang sama. Oh, hari Minggu. Hari Minggu Mas Nosa yang dulu pernah terkenal gara-gara dapat bug bounty dari Google. Nah, dia nanti akan ngejelasin soal bug temuan dia saat itu, clickjacking. Mungkin hari Minggu itu. Hari Sabtu mungkin ya nanti saya kabarin lagi deh kalau hari Sabtu. Hari Jumat saya mungkin kayaknya libur ya. Jadi makasih semuanya. Selamat berbuka puasa yang udah kalau yang udah buka.
Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap.